Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi film yang berjudulkan Laskar Pelangi. Film ini disutradarai oleh Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana. Penulis naskah pada film Laskar Pelangi ini ada Salman Aristo, Riri Riza, dan Mira Lesmana. Pemain pada film Laskar Pelangi ini ada Zulfani yang berperan sebagai Ikal, Ferdian yang berperan sebagai Lintang, Ferry Siamarno yang berperan sebagai Mahar, Cut Mini yang berperan sebagai Ibu Muslimah, Ikra Nagara yang berperan sebagai Pak Arfan, Tora Sudiro yang berperan sebagai Pak Mahmud, Slamet Raharjo yang berperan sebagai Zulkarnain, Matias Mucus yang berperan sebagai Bapak Ikal, Rike Diah Pitaloka yang berperan sebagai Ibu Ikal, dan Lukman Sardi yang berperan sebagai Ikal dewasa, Aryo Bayu yang berperan sebagai Lintang dewasa, Teguh Rifnu Ikana yang berperan sebagai Pak Bakri, Alex Komang yang berperan sebagai Bapak Lintang, Jajang Cenor yang berperan sebagai istri Pak Arfan, Robi Tumewu yang berperan sebagai Aling, Yuki Nugraha yang berperan sebagai Kucai, M. Syukur Ramadan yang berperan sebagai Syahdan, Suhendri yang berperan sebagai Akyong, Febrian Syah yang berperan sebagai Borek, Syuhardi yang berperan sebagai Trapani, Jeffrey Yanwar yang berperan sebagai Harun, Dewi Rati Ayu yang berperan sebagai Sahara, Marcella yang berperan sebagai Flo, Levina yang berperan sebagai Ali. Genre pada film Laskar Pelangi ini adalah roman. Film ini dirilis oleh studio Miles Films dan Mizan Production. Durasi pada film ini adalah 125 menit. Sinopsis pada film ini adalah film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Cerita ini dimulai saat Ikal atau yang bernama aslikan Lukman Sardi kembali ke kampung halamannya. Ia menceritakan cerita masa kecil saat pertama kalinya ia masuk sekolah, yaitu SD Muhammadiyah. Ketika itu ada masalah saat kelasnya yang akan dibuka oleh dua orang guru, Bu Muslimah dan Pak Arfan itu kekurangan orang yang harus memiliki 10 orang murid. Sedangkan saat itu jumlah masing-masing kelas itu hanya ada 9 orang murid. Lalu datanglah harus sebagai murid ke-10 yang membuat kelas itu bisa berjalan dan menyelamatkan anak-anak lain yang ingin bersekolah adalah Harun yang datang tadi. Dari 10 orang murid ini terbentuklah Laskar Pelangi yang terdiri dari Ikal, Mahar, Lintang, Borek, Akyong, Syahdan, Kucai, Trapani, Sahara, dan Harun. Tempat belajar anak Laskar Pelangi ini atau SD Muhammadiyah merupakan sekolah tertua di daerah Belitung pada saat itu. Terlihat begitu menyedihkan dan juga rapuh dibandingkan dengan sekolah-sekolah PN Timah atau perusahaan negara Timah yang pada saat itu menggunakan mengekspoliasi tanah mereka, ya tanah-tanah yang ada di kampung itu milik warga. Ujian dan kesulitan menghampiri SD Muhammadiyah dengan terseok-seok. Sekolah ini dibangun dengan jiwa ikhlas yang dipelopori oleh 2 orang guru dan seorang kepala sekolah yang sudah sangat tua pada saat itu. Sekolah yang hampir dibubarkan karena kekurangan murid ini dihidupi saat perhatian para donatur pada komunitas marginal. Namun sekolah ini masih tak layak, gedung yang bobrok, atap yang bolong-bolong. Ruang kelasnya hanya beralaskan tanah pada saat itu. Bangku pun seadanya. Apabila malam hari, sekolah ini bukan menjadi sekolah, namun menjadi tempat kayak ternak binatang gitu. Film yang disutradarai Riri Riza ini menceritakan tentang anak-anak di salah satu pulau yang indah di Indonesia. Cerita di mana mereka harus bekerja keras untuk bersekolah. Cerita tentang 10 anak Laskar Pelangi yang pantang menyerah dalam mencapai cita-cita mereka, serta diisi oleh keindahan persahabatan pada saat itu yang kuat yang dilakukan oleh mereka. Kelebihan film Laskar Pelangi ini adalah alur ceritanya yang bagus dan juga natural, menjadi salah satu kelebihan dari film ini. Selain itu, film ini memperkenalkan keindahan Pulau Belitung. Namun kekurangan film Laskar Pelangi ini adalah tidak ada, hanya saja terdapat penggalan cerita atau adegan yang tidak ditampilkan dari novel aslinya. Berikutnya di sini saya ingin meresensikan lagu Laskar Pelangi yang seperti judul film yang tadi. Lagu ini officially soundtrack dari film Laskar Pelangi yang sudah saya jelaskan tadi. Judul album lagu ini adalah Laskar Pelangi, penyanyian Niji, tahun terbit 2008 di Indonesia. Genre lagu ini adalah pop. Lagu Laskar Pelangi merupakan salah satu original soundtrack film berjudul yang Laskar Pelangi yang sudah saya jelaskan tadi. Secara struktural, pemilihan kata atau diksi pada lagu ini cukup tepat dan sesuai. Dalam lagu ini, pengarang menggunakan citraan gerak berlarilah tanpa lelah, menarilah dan terus tertawa, membuat maknanya lebih ekspresif. Dan melalui citraan tersebut, pengarang ingin agar pendengar merasakan semangat atau spirit lagu ini. Lalu beberapa majas perbandingan juga digunakan pengarang, seperti majas metafora. Dalam kalimat mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia.
Kata mimpi di sini diibaratkan sebuah benda yang bisa dijadikan kunci untuk membuat sesuatu. Dan sesuatu itu adalah di sini dapat diartikan adalah harapan. Selain itu juga terdapat majas personifikasi dalam kalimat Laskar Pelangi takkan terikat waktu, warnai bintang di jiwa. Kemudian majas hiperbola ditunjukkan melalui kata menaklukkan dunia atau hanya dengan sebuah mimpi. Juga dalam farasa bebaskan mimpimu di angkasa. Lalu kalimat walau dunia tak indah, seindah surga merupakan majas perbandingan semile di mana pengarang membandingkan keadaan dunia dengan keadaan surga yang tidak ada yang pernah mengetahuinya. Kelebihan dari lagu ini adalah gaya bahasa pengarang lebih bersifat mengajak, menasihati, dan menginstruksi. Misal penggunaan kata lah dalam kata menarilah dan bersyukurlah, yang juga berarti mengingatkan kita. Sedangkan bahasa yang digunakan cukup sederhana dengan penggunaan kata-kata konkret yang tidak terlalu sulit dipahami maknanya, sehingga cukup memudahkan pendengar menangkap pesan dari lagu ini. Dan kekurangan dari lagu ini menurut saya tidak ada, karena dalam kata-kata lagu ini tidak ada kata-kata yang menggurui atau mendahului seseorang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.